Oh, gitu. Karena fenomena anak punya anak kan sekarang luar biasa. Masih banyak anak punya anak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Sobat Keren dimanapun Anda berada, kembali lagi Anda menyaksikan Podcast Keren BKKBN Lampung. Dan kali ini Sobat Keren, di samping saya sudah ada salah satu narasumber yang luar biasa. Mungkin Sobat Keren sudah tidak asing ya. Sudah berapa kali kesini Pak? udah berapa kali ya? Nggak kehitung ya? Nggak kehitung. Kalau ke BKKBN udah nggak kehitung. Oh, nggak kehitung ya. Oke, kali ini sudah ada narasumber yang luar biasa. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Pak. Boleh kenalan dulu Pak, biar Sobat Keren mungkin ada yang tahu, sering lihat, tapi siapa ya Bapak ini namanya gitu. Oh, gitu. Boleh Kak? Oke, nama saya Rizal Kurniawan. Sehari-hari sih bekerja di Dinas PP dan KB Lampung Tengah. Kemudian saya aktif di organisasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kemudian di Ahli Epidemiologi Indonesia juga untuk cabang Lampung. Kemudian masih banyak juga kegiatan aktivitas yang lain di luar itu. Kalau disebutin kayaknya nggak selesai hari ini ya Sobat Keren. Karena sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau ini ya. Makanya kenapa beliau hari ini dihadirkan khusus untuk menemani Sobat Keren di kegiatan Sobat Keren semuanya. Dan kali ini kita akan membahas tentang peran generasi muda dalam pencegahan stunting ya Pak ya. Iya. Apa sih Pak peran dari generasi muda itu Pak untuk pencegahan stunting? Bagaimana perannya Pak? Untuk mencegah stunting itu dimulai dari tahap awalnya adalah generasi muda, di mana generasi muda itu menyiapkan dirinya untuk menikah kemudian mempunyai keturunan. Di awal sebelum menikah, maka harus diberi edukasi kepada generasi muda. Bagaimana sih persiapan untuk menikah sekarang di zaman sekarang untuk mendapatkan akte nikah itu harus diwajibkan ngisi LCMIL dulu. Oh iya, betul sekali. Itu salah satu program dari pemerintah. Kemudian edukasinya itu adalah menikahlah di atas umur 21 tahun bagi yang perempuan. Untuk laki-laki 25 tahun. Kenapa pada harus 21 tahun untuk perempuan? Karena pada saat itu si wanita itu kesehatan reproduksinya sudah matang, dan jadi sudah siap untuk matang secara fisik dan psikologisnya. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau secara fisiknya mampu dia, tapi secara psikologisnya belum tentu. Oh, gitu. Karena fenomena anak punya anak kan sekarang luar biasa. Masih banyak anak punya anak. Jadi waktunya teman-teman genre ini bermain, tapi pada waktu itu dia sudah harus menggendong anak kan. Jadi fase awalnya dimulai dari persiapan sebelum menikah. Apa yang harus dilakukan generasi muda di situ adalah satu, biasanya memakan tablet FE untuk yang perempuan, tablet tambah darah. Itu ada programnya 6 bulan sekali kalau nggak salah, dari kesehatan memberikan itu. Kemudian edukasi gimana kesehatan reproduksi, terus edukasi bagaimana cara merawat anaknya nanti. Itu dipersiapkan di masa itu. Oke, makanya itu tadi ya Sobat Keren, bahwasannya banyak sekali peran dari generasi muda ini dalam pencegahan stunting, diantaranya dengan mempersiapkan diri tadi ya. Biasanya kita kenal dengan 8.000 HPK, betul ya Pak? Betul, 8.000 hari. Jadi dimulai dari remaja, salah satu upaya untuk pencegahan stunting, bagaimana menyiapkan keluarga, karena tidak semudah apa ya Pak? Nggak semudah dibayangin. Gitu ya. Bapak kan yang sudah lebih berpengalaman gitu ya. Kalau jadi gini, yang berperan paling
paling besar itu adalah kaum wanita ya, karena dia nanti yang akan mengandung kemudian melahirkan anak itu. Jadi kenapa pemberian tablet FE-nya harus di anak perempuan? Ketika anak perempuan itu akhir balik menstruasi, maka terjadi pelepasan sel darah merah di situ. Nah, disitulah peran penambah darah tadi, tablet penambah darah untuk menggantikan darah yang keluar setiap bulannya. Oke, ya itu tadi ya Sobat Keren ya, apa saja peran dari para generasi muda, kemudian banyak edukasi yang Bapak sampaikan tadi, salah satunya dengan tablet tambah darah tadi ya, bahwasanya itu sangat penting bagi para remaja, khususnya remaja putri. Tapi itu untuk program itu apa sudah berjalan dengan lancar Pak? Karena ada yang bilang juga nggak enak tablet tambah darah itu gitu. Ya, overall memang pemberian tablet tambah darah itu sudah dilaksanain di semua sekolah ya, di sekolah-sekolah menengah atas sudah mulai dilaksanain. Tetapi memang tablet tambah darah itu sekarang ini tidak seperti yang dulu. Kalau dulu kan rasanya rasa besi, agak amis. Kalau sekarang nggak begitu itu lagi, nggak begitu amis lagi. Atau kita pakai pengganti yang lain kan, seperti Sangobion atau apa, ada produk-produk yang lain yang bisa kalau kita memang nggak mau itu. Tapi dari pemerintah memang sudah diprogramkan untuk pemberian itu. Oh, seperti itu. Jadi itu ya Sobat Keren ya. Sekarang zaman juga semakin sudah lebih maju, sudah banyak inovasi-inovasi. Salah satunya dari tablet tambah darah tadi, yang tadinya mungkin remaja-remaja putri itu agak apa sih rasanya gitu. Kalau sekarang kan sudah mulai ada varian-varian dengan inovasi-inovasi terbaiknya. Oke, ya itu tadi Sobat Keren. Dan selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak bilang berasal dari IAKMI ya. Ya. IAKMI, boleh diceritakan ke Sobat Keren dulu Pak, IAKMI itu apa sih? Kemudian apa peran IAKMI dalam pencegahan stunting ini? Oke, IAKMI itu adalah organisasi profesi kesehatan masyarakat. Di Provinsi Lampung baru kemarin ada musda pemilihan ketua Pengdanya, ketua untuk Provinsi Lampung itu Saudara Noviansah. Kemudian di setiap kabupaten kota itu ada cabang-cabangnya, dan saya pernah tahun kemarin sih masih di Pengda. Tahun ini saya sudah sekarang ada di cabang. Perannya itu dalam kesehatan masyarakat salah satunya adalah edukasi bagaimana pencegahan stunting. Apa yang sudah dilakuin sama teman-teman itu mencari satu desa binaan yang memang khusus dibina untuk melakukan pencegahan atau penurunan dengan cepat masalah-masalah stunting. Ada beberapa spot yang sudah coba di teman-teman itu dikondisikan untuk dilakukan intervensi ke sana. Karena di IAKMI itu kami mempunyai sekitar berapa belas keahlian masing-masing. Jadi ada yang ahli epidemiologi, ada yang ahli kesehatan reproduksi, macam-macam. Kami banyak di situ di dalamnya. Jadi sebenarnya IAKMI itu sebuah payung dari organisasi kesehatan yang menjadi satu dalam sebuah wadah organisasi. Itu namanya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Itu tadi. Kemudian tadi sudah Bapak sampaikan tentang peran yang dilakukan IAKMI dalam penurunan stunting. Itu selama melakukan hal tersebut ada kendala-kendalanya nggak sih Pak? Oh, banyak sekali kendala. Jadi untuk bagaimana menggerakkan masyarakat, bagaimana menjadi satu pemahaman bahwa stunting ini bukan hanya gerak hanya geraknya dari pemerintah saja, tapi semua masyarakat, semua stakeholder yang lain itu harus bergerak pada titik yang sama sesuai dengan harapan Pak Jokowi tahun 2024 Indonesia angka stuntingnya di bawah 14%. Iya, betul sekali. Jadi itu tadi ya Sobat Keren ya. Kemudian dalam melakukan upaya penurunan stunting yang dilakukan oleh IAKMI, itu IAKMI melibatkan siapa saja Pak? Adakah kerjasama dengan beberapa instansi atau memang IAKMI sendiri? Biasanya bekerja sama. Kami biasanya membuahkan sebuah
masukan kepada stakeholder, contoh di kesehatan, dinas kesehatan, kemudian ke dinas-dinas yang lain, kemudian melakukan penggerakan kepada kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Di YAKMI itu ada pergerakan muda, jadi anak-anak mahasiswa, kesehatan masyarakat, dan mereka melakukan intervensi sampai ke level di desa. Nah, mereka nanti ada desa-desa binaan mereka yang mereka bina, mereka ini dari berbagai macam sudut ilmu pengetahuan. Oke, seperti itu ya. Jadi YAKMI ini juga menggandeng beberapa stakeholder, kemudian beberapa instansi untuk menyukseskan menurunkan angka stunting yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Lalu bagaimana Pak dengan masyarakat yang butuh YAKMI gitu? Misalkan mereka ingin mendapatkan informasi ataupun edukasi, itu harus menghubungi kemana? Bisa ke setiap kabupaten kota itu ada cabang kami di situ. Di provinsi ada sekretariatnya di Jalan Dr. Susilo. Itu ada sekretariatnya di situ, dan ada pengurusnya yang mengurus, karena kami juga kan ada STR, ada segala macam, jadi ada semacam kantornya di sana. Oke. Gitu. Jadi untuk sobat keren nih yang ingin tahu informasi lebih dalam tentang YAKMI ataupun bertanya seputar penurunan stunting yang telah dilaksanakan oleh YAKMI, bisa langsung ke sekretariatannya. Betul ya Pak ya? Iya. Oke, terakhir harapannya nih Pak dari Bapak dan mungkin dari YAKMI pada umumnya untuk penurunan angka stunting ini seperti apa harapannya? Sebagai closing statementnya, stunting itu tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi atau dikerjakan jadi bebannya pemerintah sendiri, tetapi semua stakeholder, termasuk masyarakat, termasuk juga kelompok-kelompok kecil yang ada di masyarakat. Mari kita bergandengan tangan, kita tuntaskan angka stunting ini menjadi di bawah 14% sesuai dengan harapan pemerintah saat ini. Amin. Oke, terima kasih untuk Bapak Rizal sudah menyampaikan banyak hal tadi, edukasi dan juga informasi yang menarik untuk Sobat Keren dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Sobat Keren yang sudah menyaksikan podcast Keren BKKBN Lampung dari awal hingga akhir ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk selalu menghidupkan notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya dari BKKBN Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.